Selamat malam sahabat channel Ozone Man. Kembali lagi bersama saya Suhuli. Malam ini kita akan membahas tentang siklus universal, siklus 30 tahunan. Dalam siklus universal ada yang disebut dengan siklus 30 tahunan. Siklus ini adalah siklus di mana biasanya akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mempengaruhi hidup orang banyak. Biasanya adalah hal-hal negatif, misalnya perang, keruntuhan ekonomi, atau tragedi-tragedi. Biasanya siklus ini akan terjadi 30 tahun sekali, 30 hingga 50 tahun. Ya, tidak lebih dari 50 tahun biasanya. Ya, umumnya terjadi 30 tahun sekali. 98 terjadi krisis moneter, kerusuhan ini itu. Rentang dari 98 ke 2023 ya kurang lebih 98, 99, 2025 tahun ya. Berarti kita sudah hampir sampai pada siklus 30 tahunan. Biasanya siklus 30 tahunan dibuka dengan sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa besar yang memulai rentetan peristiwa-peristiwa lainnya yang berpengaruh besar bagi kehidupan orang banyak. Jika kita lihat, tanda-tanda ke arah situ sudah mulai terlihat ya. Dari perang Rusia Ukraina, lalu sekarang perang Israel Palestina, dan menurut hitungan-hitungan yang saya pakai, hitungan astrologi yang saya pakai, mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan ada peristiwa besar. Peristiwa yang sangat besar yang mungkin akan berpengaruh besar bagi kehidupan umat manusia. Siklus universal ini adalah siklus yang pasti bisa lebih cepat sedikit beberapa tahun atau lebih lambat, misalnya 30 lebih, 40 tahun, maksimal 50 tahun. Biasanya ditandai dengan apa? Kehidupan yang lebih membaik, kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih makmur, kehidupan yang lebih damai, aman, sentosa selama kurun waktu ya sekitar 7 hingga 5 tahun. Setelah masa yang sangat baik itu, masa yang damai, masa yang makmur itu berlalu, maka akan ada penurunan yang sangat signifikan yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar yang mulai terjadi. Perang, krisis ekonomi, krisis pangan, atau yang lain-lainnya. Sebenarnya ini berhubungan erat dengan hukum siklus universal, siklus alam semesta, di mana ketika sesuatu mencapai puncaknya, puncak positif, puncak yang, maka kedepannya selanjutnya akan diikuti dengan penurunan atau kemerosotan, seperti perputaran waktu. Setelah habisnya tengah malam, berlalunya tengah malam, kita akan memasuki subuh dan menuju pagi. Begitu juga ketika kita mencapai sore hari, kita akan sampai pada malam. Ini siklus yang tidak akan dapat diubah. Jadi bagaimana menghadapi perubahan seperti itu, perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kenapa disebut signifikan? Karena siklus 30 tahunan ini ditandai dengan pergantian generasi, pergantian pola pikir, di mana generasi yang terdahulu mulai tersisihkan pola pikirnya, cara-cara hidupnya, ekonominya, sistem ekonominya, atau
sistem politiknya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi biasanya pergantian itu harus diikuti dengan terjadinya sebuah peristiwa. Sesuatu yang sudah berlangsung puluhan tahun, sudah mengakar, agar dapat diubah harus terjadi yang namanya sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa yang mempengaruhi banyak orang, sehingga dapat menggeser kebiasaan bertahun-tahun, pola pikir bertahun-tahun. Biasanya itu diikuti dengan sebuah peristiwa besar yang dramatis, yang biasanya sih buruk dalam arti kata negatif, misalnya perang kah, krisis kah, seperti itu. Jadi kita kembali bagaimana kita menghadapi masa-masa seperti ini. Pada dasarnya kita tidak terlalu perlu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena yakinlah bahwa jika kita mengikuti hukum universal, norma-norma, hukum sebab akibat, kita bisa menyadari bagaimana melewati setiap tahap perubahan alam ini, perubahan sosial, perubahan dunia ini. Dan juga perlu diingat, banyak orang mendapatkan kesempatan besar, peluang besar, masa depan yang lebih baik, perubahan hidup yang positif. Pada saat peristiwa besar itu terjadi, siklus 30 tahunan ini terjadi. Karena orang-orang seperti itu bisa melihat kesempatan di tengah krisis, bisa melihat kesempatan di tengah kesulitan, bisa beradaptasi, bisa berpikir ke depan, merencanakan langkah-langkahnya untuk ke depannya. Bisa dikatakan banyak pola pikir, banyak kebiasaan yang sudah kita yakini, kita gunakan selama puluhan tahun akan berubah secara perlahan. Dan kita sebagai makhluk yang cerdas harus bisa beradaptasi. Saya kasih contoh kecil adalah contohnya dunia bisnis yang bergeser dari bisnis konvensional, buka toko, sudah bergeser ke online, internet, digital. Bahkan kita lihat di TikTok sekarang aja pengemis online sudah begitu banyak. Orang nggak mengemis di jalanan lagi. Orang menggunakan media sosial untuk mengemis, untuk jualan, dan lain-lainnya. Jadi itu sebuah pergeseran. Dan kekuatan utama dunia juga sudah mulai bergeser. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Cina mulai bersaing dengan Amerika, Tiongkok sudah mulai bersaing dengan Amerika sebagai negara adidaya. Bagaimana banyak negara-negara Afrika yang dulunya sangat miskin, terbelakang, sekarang mulai bangkit. Letupan-letupan kecil sudah terlihat di situ. Pergeseran ini pasti akan menimbulkan letupan-letupan kecil dan besar. Tentu dari kecil menjadi besar, seperti perang Rusia Ukraina atau seperti perang Palestina Israel, seperti itu. Jadi kita sebagai orang awam, kita harus bisa beradaptasi dan perubahan, cerdas dan memiliki pandangan ke depan. Jangan sampai kita terlambat. Anda bisa lihat banyak perusahaan raksasa yang hancur karena tidak mengikuti perubahan zaman. Contohnya Nokia, handphone legendaris yang dulu dipakai jutaan orang, nomor 1 di dunia. Munculnya teknologi handphone yang lebih canggih, Nokia mulai tergeser dan akhirnya kita bisa lihat sekarang. Begitu juga perusahaan Kodak, perusahaan kamera Kodak yang juga mulai tergeser karena handphone yang sangat canggih, bisa untuk foto dan lain-lainnya. Jadi nggak perlu film lagi kan, Kodak itu kan jualan film untuk kamera.
Contoh lainnya lagi, usaha-usaha seperti warteg, warung telekomunikasi yang dulu banyak menghasilkan uang bagi sebagian orang, sekarang tidak ada lagi. Perlahan-lahan juga akan banyak usaha, pekerjaan yang akan hilang dan bergeser karena perkembangan teknologi. Tapi intinya, kita manusia pasti masih akan tetap eksis karena manusia adalah makhluk yang pandai beradaptasi, terus melakukan update terhadap otak pengetahuannya. Sekian sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.